Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Aplikasi Influencer menggunakan Komputima pada PT Closet Interaktif Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Eka Fatur Rahman. Nama saya Biar Langga. Nama saya Jonathan Stephen Gunawan. Di sini ada latar belakang. Pada era digital saat ini, teknologi informasi telah berkembang menjadi pendorong utama keberhasilan dan keunggulan kompetitif organisasi. Tingginya ketergantungan terhadap sistem dan infrastruktur TI menuntut adanya mekanisme pengelolaan yang efektif dan infrastruktur. Kegagalan dalam mengelola TI dapat berdampak langsung pada kinerja operasional, stabilitas bisnis, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa investasi operasional dan risiko TI selaras dengan tujuan organisasi. Untuk mencapai keselarasan ini, kerangka kerja tata kelola TI yang teruji sangat dibutuhkan. Lalu di sini ada tujuan audit informasi. Yang pertama, masalah utama. Audit internal menyoroti tingkat kematangan sistem influencer yang rendah dan kurangnya dokumentasi kebijakan TI formal di PT Closet Interaktif Indonesia, yang menyebabkan proses TI belum optimal. Lalu yang kedua, kerangka dan fokus. Penelitian ini menggunakan Rubrik 5 sebagai kerangka kerja tata kelola TI. Fokus evaluasi diarahkan pada domain MEA, monitor, evaluate, dan assess. Asing fokus karena perannya dalam menilai efektivitas kinerja dan pengendalian TI internal. Lalu yang ketiga ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui wawancara mendalam Director of Operational Software Developer dan kuesioner Chief Information Officer dan Head IT Operation. Lalu ada Software Developer. Yang keempat ada tujuan utama audit. Tujuannya adalah mengukur tingkat kematangan proses TI saat ini, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan target, dan merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis Kode 5. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Itu ada yang pertama, kekuatan adopsi TI mutakhir dan SDM yang kompeten. Sudah memiliki fondasi tata kelola dengan implementasi COVID-5. Yang kedua, kelemahan itu tingkat kematangan sistem influencer rendah dan kurangnya dokumentasi kebijakan TI formal. Yang ketiga itu peluang, potensi untuk mencapai standar tata kelola internasional yang lebih tinggi dan meningkatkan inovasi digital pada platform influencer. Yang terakhir, ancaman, resiko serius terkait keamanan data pengguna serta persaingan industri yang ketat dan dinamis. Lalu di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama itu ada Director of Operation, lalu di bawahnya ada Head of DM Project and Tech, lalu di bawahnya lagi ada SR, Software Developer, lalu ada Staff Project, dan yang terakhir itu ada Software Developer. Selanjutnya di sini ada peta enterprise. Di kolom paling kiri adalah perspektif balance score, scorecard, eh, finansial, customer, internal, learning dan learning and growth. Bagian atasnya ada enterprise goal, relation, governance objective, benefit realization, risk optimization, dan resource optimization. Yang pertama itu EDG 01, Stakeholder Value of Business Investment memiliki hubungan primary dengan benefit benefit realization. Selanjutnya ada EDG 03,
manage business risk, memiliki hubungan primary dengan risk optimization. Selanjutnya EDG 07 di bagian customer yaitu business service continuity and availability, memiliki hubungan primary baik dengan pada benefit realization maupun risk optimization. Selanjutnya ada EDG 17, EDG 17 yaitu Product and Business Innovation Culture, berhubungan primary dengan benefit realization yang selanjutnya ada peta IT related goal. Slide ini menunjukkan pemetaan tujuan TI terhadap tujuan bisnis. Tujuan bisnis ada di bagian atas, tujuan TI di sebelah kiri. Dan huruf P serta S menunjukkan tingkat kontribusinya. Nomor satu ini IT Goal 1 yaitu penyelarasan strategi TI dan bisnis, memiliki hubungan primary dengan tujuan bisnis di area finansial dan learning and growth. Selanjutnya IT Goal 4 yaitu mengelola resiko bisnis terkait TI, memiliki hubungan primary dengan beberapa tujuan bisnis di perspektif finansial dan internal. Selanjutnya IT Goal 7 yaitu penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, menunjukkan hubungan primary dengan tujuan bisnis pada perspektif customer. Selanjutnya IT Goal 11 yaitu optimisasi aset sumber daya dan kapabilitas TI. Memiliki hubungan primary dan secondary dengan tujuan bisnis di area finansial dan internal. Baca tuh. Lalu di sini ada domain COVID 5. Yang pertama EDM, Evaluate, Direct, dan Monitor. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau tata kelola TI secara keseluruhan. Lalu yang kedua di sini ada APO, Align, Plan, dan Organize. Merencanakan, strategis, dan mengelola sumber daya TI. Lalu yang ketiga di sini ada BAI, Build, Acquire, dan Implement. Membangun, mengakuisisi, dan mengimplementasi solusi TI. Lalu yang keempat di sini ada DSS, Delivery, Service, dan Support. Menyediakan layanan dan dukungan operasional sistem. Lalu yang kelima di sini ada MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja TI secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada domain terpilih pada domain EDF yang yang di sini bernama Enterprise Goal, yang di sini bernama COVID-5 Process. Di EDM 01 yaitu Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, itu primary di nomor satu sini di Enterprise Goal, dan S di nomor 5 Enterprise Goal, lalu P lagi di nomor 9 di Enterprise Goal, lalu P lagi di nomor 15 di Enterprise Goal, dan S di nomor 17 yaitu Knowledge di Enterprise Goal. EDM 02 Ensure Benefit Delivery, itu di S di comment Commitment of Executive Management for Making IT Related Decision, dan P di nomor 5 pada Enterprise Goal, lalu P lagi di nomor 13 pada Enterprise Goal. Selanjutnya DM03 Ensure Risk Optimization pada P di nomor satu Enterprise Goal, lalu ada S yaitu Secondary di nomor 4 Manage IT Related Business Risk nomor pada Enterprise Goal, lalu ada Secondary di nomor 5, eh, ada Enterprise Goal lagi, dan nomor selanjutnya di nomor 9 selanjutnya primary di nomor 9 Enterprise Goal, dan nomor 15 IT compliance with internal policies di Enterprise Goal. Selanjutnya ada EDM 04 Ensure Resource Optimization, secondary nomor satu pada Enterprise Goal, primary nomor 5 pada Enterprise Goal,
Secondary nomor 6, Transparency of IT Cost, Benefits, and Risk di Enterprise Goal. Secondary nomor 10, Security of Information Processing Infrastructure and Application pada Enterprise Goal. Selanjutnya ada EDM 05, Ensure Stakeholder Transparency. Primary pada nomor 1, lalu primary nomor 2 di Enterprise Goal, lalu secondary di IT Agility nomor 9, IT Agility Enterprise Goal, lalu primary nomor 11 di Enterprise Goal, dan terakhir primary di nomor 17, Knowledge di Enterprise Goal. Di sini ada domain terpilih pada domain APO. Yang pertama di sini ada APO 03, Managed Enterprise Arsitektur, yang di bagian finansial di sini pada nomor yang ke satu ada primary, lalu di bagian customer di nomor 6 ada secondary, di nomor 8 ada primary, lalu di bagian learning and growth di nomor 17 ada primary. Lalu yang kedua geser ini. Ada APO 06, ada manage nugget dan cost. Di bagian finansial di nomor 5 ada primary. Lalu di bagian customer di nomor 10 ada primary lagi. Lalu di bagian internal pada nomor 12 primary lagi. Di sini ada domain terpilih pada domain BAI. Yang pertama itu ada yang bagian kiri itu di BAI 01 itu adalah Manage Program and Project. Itu untuk di primary-nya ada di finansial dan internal dan learning and growth. Yang finansial itu kita enterprise goal yang kedua itu ada IT compliance and support for business compliance with external laws and regulation. Lalu yang untuk internal itu di nomor 13 ada delivery of programmer delivering benefit on time, on budget, and meeting requirement and quality standard. Lalu yang di nomor 17 itu ada knowledge. Lanjut yang kedua, BI 02 itu ada manage requirement definition. Ada di primernya ada di financial, customer, internal, dan tiga itu. Lalu selanjutnya ada B03, Manage Solution, Identification and Build. Primernya kita ada di financial yang nomor 2, customer di nomor 8, internal di nomor 11, dan learning and growth 16 dan 17. Selanjutnya yang keempat itu ada Manage Availability. Itu primernya kita ada di customer nomor 7 dan 10. Lalu yang terakhir internal nomor 14 untuk primary-nya. Di sini kita ada domain DSS, itu kita ada dua. DSS 03 itu adalah manage problem. Untuk primary-nya kita ada di customer dan internal pada nomor 6 dan 7, lalu yang internal ke 14. Lanjut ada DSS 05, itu manage security service. Primernya kita ada di finansial dan bagian internal ada di nomor 3 dan 4, lalu di internalnya 15. Di sini ada eh, hasil pemetaan RACI. Yang pertama di sini ada IPO 03. Lalu di sini eh, Director of Operation-nya adalah A. Lalu Head of DM Project and Pitch-nya adalah R. Lalu Software Developer-nya C. Staff Project-nya adalah I. Lalu Software Developer-nya adalah C. Lalu di sini yang kedua ada APL 03.2, Define the Enterprise Architecture Vision. Director of Operation adalah A, Head of DM Project and Pitch-nya adalah
R, software developernya adalah C, staff project I, software developernya adalah C. Lalu yang keempat di sini ada APO 03.4, implement dan arsitektur. Director of operationnya I, head of the project and business adalah A, software developernya R, lalu staff projectnya adalah C, software developernya adalah R. Turun, 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 Cok. Turun, turun. Lalu yang keempat di sini ada, yang kelima di sini ada monitor and maintenance the architecture. Di sini ada direct of operationnya I, head of the project and fixing adalah A, software developernya adalah R, sub projectnya I, lalu software developernya R. Simpulan, tata kelola TI di PT Closete Interaktif Indonesia menggunakan kerangka COVID-5 untuk mencapai keselarasan TI dengan tujuan organisasi. Meskipun memiliki potensi teknologi besar, perusahaan menghadapi kelemahan berupa rendahnya kematangan sistem dan kurangnya dokumentasi kebijakan TI. Peluang peningkatan terletak pada pengembangan tata kelola TI dan inovasi digital. Namun, ancaman seperti resiko keamanan data dan persaingan industri harus dikelola. Dengan perbaikan tata kelola, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.